Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, jadi di konten kali ini saya mau membagikan tutorial bagaimana cara menaikkan sebuah tegangan di power supply jaring ya. Ini di depan ini ada sebuah power supply jaring 5 volt 12 volt 5 ampere, maksud saya 5 ampere 12 volt. Jadi untuk power supply nya seperti ini. Ini untuk power supply nya bekas ya dulur. Ini power supply nya bekas, jadi ini saya mau gunakan untuk menyuplai power TPA yang menggunakan tegangan 15 volt atau 12 volt. Jadi ini untuk tegangan yang aslinya itu ini berapa ya, tegangan yang aslinya itu kalau nggak salah 12 volt 13 volt ya, karena di sini ada trimpot untuk mengatur tegangannya. Ini yang aslinya itu tegangannya itu bisa disetting 12 volt nyampe 13 volt, dan kali ini saya mau memodifnya biar suplainya itu atau PSU nya itu bisa disetting 14 volt nyampe 16 volt ya, seperti ini tampak depannya seperti ini dan komponennya. Terus ini tampak dari belakang ya, ini rapi lur, kalau rakitan pabrik itu rapi sekali seperti ini. Terus di sini ada konektornya, jadi di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 konektor. Jadi ini digunakan untuk input tegangan dan output tegangan seperti ini ya. Oke, jadi ini untuk modelnya ya, ini modelnya ini. Terus ini untuk AC inputnya 6 ini untuk input AC nya 86 nyampe 240 volt, ini AC. Terus ini untuk output DC nya 12 volt 5 ampere, ini made in China. Jadi ini power supply jaring ya. Terus ini untuk yang bagian atasnya, jadi di sini ada L dan N untuk AC. Terus ini untuk grounding ke tanah seperti ini. Terus ini untuk output DC nya, ini positif negatif, cuman ini ada positif negatif ya, seperti ini. Jadi yang ini yang 1 dan 2 itu digunakan untuk input PLN, yang 3 untuk ground, yang 4 dan 5 itu untuk output positif negatif, seperti itu. Terus bagaimana cara merubah atau memodifnya, itu sangat gampang sekali ya. Kalian bisa cari aja resistor yang ini, yang warnanya hijau, coklat, merah dan emas, ini ya. Nah, ini hijau, coklat, merah dan emas seperti ini. Ini letaknya itu di sampingnya VR, ini VR 101 ini ya. Nah, ini letaknya di sini. Kalian cabut, terus kalian kasih resistor 2 kilo, atau kalau nggak nemu kalian bisa gunakan resistor 1 kilo 2 seperti ini. Dan untuk pemasangannya itu seperti ini ya. Ini resistor yang bawaan dari PSU nya, kalian sambungkan saja ke sini, ke tempatnya yang tadi. Terus resistor 1K itu kalian sambung ke sini. Bentar, karena saya tidak mempunyai resistor 2K, saya saya sambung aja resistornya 2 resistor 1 kilo seperti ini ya.
Nah seperti ini. Jadi yang awalnya itu untuk tegangannya itu 12 volt nyampe 13 volt, nanti untuk tegangannya naik ke 14 volt nyampe ke 16 volt maksud saya. Mohon maaf sekali ini untuk suaranya agak bindeng. Oke, langsung aja kita kasih kabel untuk tegangannya di sini. Jangan sampai salah ya, untuk AC-nya itu di 1 dan 2. Nah seperti ini untuk input AC-nya 1 dan 2. Terus untuk yang 3 itu ground ke tanah. Terus 4 dan 5 itu untuk outputnya. Jadi kalian harus memakai avometer ya, biar kelihatan untuk tegangannya itu berapa volt. Kita arahkan ke DC volt 200. Terus kita tancapkan di sini ya. Ini untuk output dulu. Oke seperti ini. Terus kita cek lagi ya, ada yang nyambung atau tidak. Nah kalau sudah, kita coba ya, kita coba cek. Ini untuk trimpodnya kita putar ke kiri. Oke ya, jadi ini sudah saya kasih alas biar enggak konslet ya. Oke langsung aja kita tancapkan. Nah ini terbaca 16 volt, 4 ya. Terus kita coba turunkan untuk ininya, kita putar ke kanan. Nah ini kalau ke kanan mentok itu di 14 volt, 6. Terus ini di tengah-tengah itu 15 volt, 3. Terus mentok kiri itu 16 volt, 4. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk menyuplai power TPA yang membutuhkan tegangan 15 volt atau 16 volt seperti ini ya. Ini untuk tegangannya ini. Jadi ini untuk tegangannya bukan simetris ya. Jadi non simetris, cuman ada positif dan negatif. Seperti itu. Seperti ini ya. Ini mentok kanan 14 volt, terus mentok kiri 16 volt. Jadi kalau kalian mau menaikkan lagi, kalian bisa udik-udik di resistornya ya. Seperti itu. Seperti ini dulu. Oke, jadi seperti itu untuk konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa menghibur kalian, bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian subscribe ya, biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya ya dulur. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.